Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya melanjutkan materi dari mata kuliah Hukum Pembuktian dengan tema keterangan ahli. Kalau kemarin keterangan saksi, hari ini keterangan ahli. Oke, nah keterangan ahli secara normatif konsepnya itu ada di pasal 1 angka 28 KUHP. Dijelaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oke. Nah, kalau dari kalimat ini, dari definisi ini, ya, maka kita bisa mengetahui bahwa seorang ahli itu memiliki beberapa eh, beberapa syarat. Tapi dari seluruh syarat itu yang paling penting di bawahnya adalah membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bisa di penyidikan, bisa di pengadilan. Kalau pemeriksaan di penuntutan ahli belum ada gitu ya. Di kejaksaan belum ada. Biasanya kalau nggak di penyidikan di pengadilan. Kalau misalnya pada saat pelimpahan berkas tahap pertama itu biasanya jaksa memberikan petunjuk melalui P19 seringkali memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memeriksa ahli ya. Jadi ahlinya tidak diperiksa di kejaksaan tapi tetap diperiksa di penyidikan oleh penyidik. Nah, apa aja syarat-syaratnya? Syaratnya pertama seorang yang dimintakan keterangan ahli ya, itu harus diucapkan di depan sidang ya, depan persidangan. Kemudian memiliki bukti atas kekhususan dari keahliannya. Ya, jadi kalau kita mau mengaku sebagai ahli pidana misalnya, ya, kita mau mengaku sebagai ahli pidana, maka harus ada bukti yang menunjukkan kita adalah akademisi hukum pidana. Misalnya dengan adanya surat tugas dari dekan. Akademisi berarti dia dosen, maka ada keterangan di dalam CV yang dilampirkan mengenai mata kuliah yang diampu, ya, mata kuliah yang diajar. Nah, maka dari situ, dari CV itu nanti akan kelihatan dia ngajar apa, kemudian karya ilmiahnya apa, ya, yang sudah publis. Kemudian ahli juga disumpah ya depan persidangan. Ya. Nah, hadirnya ahli itu bisa diminta oleh penuntut umum, bisa juga diminta oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Tapi dalam KUHP juga memberikan peluang hakim untuk menghadirkan ahli. Ya. Nah, ini yang jarang jarang dipakai, ya, hampir tidak pernah digunakan. Hakim bisa menghadirkan ahli untuk memberikan kejelasan, ya, dari suatu misalnya kanan kiri sudah ada ahli, tapi hakim masih nggak yakin gitu ya, dia sendiri bisa menghadirkan ahli. Cuma biasanya nanti kalau saya sempat komunikasi sama teman-teman hakim, kenapa hakim nggak pernah menghadirkan ahli dalam persidangan? Kan kalau yang menghadirkan ahli itu hakim pasti lebih netral, ya jauh lebih netral. Ya jawabannya sederhana terkait dengan administrasi, maka mereka mengatakan nanti siapa yang bayar ahlinya. Ya itu persoalan tersendiri dalam hukum acara pidana ya. Nah kemudian bagaimana keterangan yang diberikan oleh seorang ahli? Pasal 179 ayat 1 itu menegaskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Nah, jadi kalau ahli hukum itu masuknya dari nomenklatur ahli lainnya. Ya. Wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Ya, jadi memberikan keterangan ahlinya bukan untuk kepentingan yang manggil sebenarnya. Ya.
karena yang diminta adalah demi keadilan. Demi keadilan itu berarti untuk kepentingan, ya untuk kepentingan keadilan, bisa jadi untuk kepentingan justru untuk kepentingan penuntut umum misalnya, untuk kepentingan hakim misalnya, untuk kepentingan terdakwa ya mungkin iya karena terdakwa yang manggil misalnya, atau ahli yang dari JPU juga begitu gitu ya. Frame-nya adalah demi keadilan. Jadi bukan demi yang manggil. Nah, itu apa namanya? Syarat ya yang dibebankan kepada ahli. Oke. Nah, kemudian oh sorry. Oke, kemudian kita lihat sekarang nilai kebenarannya ya. Salah satu bentuk dari pengakuan terhadap keterangan ahli di KUHP juga dijelaskan, keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat merupakan alat bukti surat. Nah, ini berarti keterangan ahli yang diberikan dalam ranah penyidikan. Karena terkadang ahli yang ada dalam ranah penyidikan ketika sidang dia nggak bisa hadir. Jadi keterangannya yang di persidangan yang di berkas perkara itu dibacakan di depan pengadilan, tapi bukan sebagai keterangan ahli kekuatan pembuktiannya, tapi sebagai alat bukti surat. Ya. Nah, ahli ya seperti tadi pasal 179 ayat 1 sebenarnya untuk menjernihkan permasalahan hukum. Ya, jadi bukan untuk membela kanan atau membela kiri. Bahkan dalam konteks kemunculan dari diakomodirnya seseorang dalam memberikan keterangan ahli pada persidangan pidana melalui aliran neoklasik ya pada tahapan filsafat pemidanaan, itu ahli justru dimintakan pendapatnya untuk mengukur derajat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana ya. Jadi bukan hakim yang mengukur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tapi ahli. Tapi itu dulu ya, dulu. Hari ini dia sudah bergeser kepada hanya menyampaikan eh, pandangan-pandangan teoritis terhadap fakta-fakta yang eh, bersinggungan dengan doktrin-doktrin ya, dengan teori-teori ya, sehingga dia mampu memperjelas bahwa secara teoritis fakta tersebut bermakna apa. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan kekuatan pembuktian dari keterangan ahli itu? Ini yang jadi persoalan besar dalam dalam hukum acara ya, bahwa ternyata ahli itu eh, kekuatan pembuktiannya sangat tergantung kepada keyakinan hakim. Jadi kalau hakim nggak yakin sama keterangan ahli atau mungkin hakim punya pendapat sendiri, ya, punya pendapat sendiri atas suatu persoalan, maka dia bisa mengabaikan pendapat ahli, ya, bahkan menolak. Jadi misalnya saya coba hadirkan ya salah satu pertimbangan hukum eh, dari hakim tunggal perkara pra peradilan pada putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 5 garis miring Pitpra garis miring 2023 tertanggal 4 April 2023 ya. Ini kita bisa lihat pendapatnya hakim terhadap pendapat dari atau keterangan ahli ya. Dikatakan bahwa menimbang bahwa pandangan ahli pemohon dari hukum acara pidana juga telah dibahas sebelumnya di mana para ahli tersebut seakan-akan menggiring pemahaman bahwa seluruh proses sebelum penetapan tersangka harus diperhatikan. Padahal penetapan tersangka jelas-jelas akibat dari bukti permulaan, bukan akibat dari SPDP atau hal-hal lainnya yang tidak terkait cara memperoleh bukti. Ya, ini kalau kita perhatikan kalimat dari pertimbangan hukum ini, maka kita masuk pada frase misalnya seakan-akan menggiring pemahaman. Ya. Jadi memang ahli itu dihadirkan dalam persidangan memang untuk menggiring pemahaman hakim. Dari mana sisi mengiringnya? Yaitu memberikan pencerahan kepada hakim mengenai suatu teori terhadap persoalan hukum ya berbasis pada fakta. Jadi sehingga eh, kalau disebut menggiring pemahaman ya memang menggiring pemahaman karena itu tujuan tujuan dari para pihak menghadirkan ahli. Nah, di dalam
pertimbangan hukum ini juga terlihat adanya kesalahan dalam memahami konsep, ya. Penetapan tersangka jelas-jelas akibat dari bukti permulaan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 13 Romawi 2014 itu jelas-jelas sudah menghapus frasa bukti permulaan, ya. Jadi sudah tidak ada lagi konsep bukti permulaan, tapi masih dipergunakan di pertimbangan ini. Nah, jadi hakim itu kalau dia mau mengabaikan atau menolak pendapat ahli, dia akan memberikan alasannya, ya, memberikan alasannya kenapa dia tolak. Walaupun alasannya ini agak sedikit aneh, ya, ya, agak sedikit aneh dan tidak konstruktif secara ilmiah. Nah, itu salah satu persoalan mengenai eh, apakah dengan menghadirkan ahli kemudian kita pasti pasti menang. Ya, enggak juga gitu, ya, karena hakim juga punya keyakinan sendiri. Hakim bisa bisa mengabaikan keterangan ahli tersebut. Kalau dia nggak setuju, ya dia ambil keterangan ahlinya. Tapi kalau dia nggak setuju, dia abaikan. Nah, ini salah satu contoh eh, apa namanya, keyakinan hakim yang mengabaikan keterangan ahli. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Cuma caranya dalam konstruksi pertimbangannya yang tidak tepat. Mungkin itu dari saya untuk sesi atau subtema keterangan ahli, ya. Nanti kita lanjut lagi berikutnya dengan alat bukti surat. Jangan lupa, ya, bagi mahasiswa untuk membuat resume setiap habis menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.